Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Maharandom. Untuk video kali ini saya mau membahas sesuatu yang menarik. Saya akan bahas sebuah produk yang tentunya buatan dalam negeri. Di balik pintu ini adalah tempat produksi proses pembuatan mungkin motor atau sepeda ya. Intinya dia bentuknya klasik tapi elektrik. Nah ini dia, saya ada di workshop namanya Largo e-bike. Jadi dia motor listrik, nggak tahu motor, nggak tahu sepeda sih. Yang pasti dia menggunakan motor listrik, tapi ada pedalnya dengan desain yang vintage atau klasik seperti generasi awal pada sepeda motor. Mungkin kita langsung aja lihat detailnya, produknya seperti apa. Dan setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya, CEO-nya. Oke, setelah kita lihat tadi, kita sudah lihat-lihat motornya atau sepedanya seperti apa. Sekarang kita akan berbicara dengan sebagai pemilik, CEO atau apa ini? Sebagai pembuatnya, penanggung jawabnya lah ya. Oke, kita kenalan dulu aja. Namanya siapa? Trias Ibo. Panggilannya apa? Ibo aja. Oh, Ibo. Gara-gara rambut nih kayak Ibu ini. Jadi pertama lihat tadi itu sebenarnya agak bingung. Jadi maksudnya kan lagi rame nih di Indonesia itu kemarin kita ngomongin motor listrik kali ya. Iya. Motor listrik. Nah di sini juga ada Largo. Ini juga kalau menurut saya pribadi sih ya, ini adalah motor listrik. Cuman emang ada pedalnya aja kayak sepeda. Karena kalau lihat dari spek postur dan spek ininya spek motor juga lumayan kenceng harusnya. Kalau ngelihat tadi itu berapa ya? 400 sampai 1000 watt. Ya, itu lumayan loh untuk torsi motor listrik. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ini kan istilahnya ngambilnya dari apa gitu-gitulah. Basic desainnya, mungkin inspirasinya dari mana gitu. Ya, jadi awalnya ini awal dari prototyping dulu kita ambilnya. Prototyping tuh di awal 2018. Dengan mengambil tema desain tuh emang basicnya gue sukanya yang vintage gitu, vintage. Terus filosofinya ngambil basic genrenya vintage tapi dikawinin sama teknologi elektrik motor gitu ya. Jadi kita nawarin produk yang mengisi gap antara sepeda sama motor. Nah, postur ronteng ini kan di tengah-tengah itu ya, gede secara dimensinya di antara sepeda dan motor. Kemudian kemampuan spek motornya juga di antara itu lebih kencang dari sepeda sedikit, tapi tetap di bawah motor gitu. Ngisi gap itu sih sebenarnya menawarkan kendaraan electric vehicle di varian yang kelasnya itu gitu. Terus ngambil tipenya kita dua
ronteng dan board tracker basic genre tipenya. Ya kalau emang secara bentuk sih saya perhatiin kan emang dia apa ya, motor zaman dulu lah ya, makanya yang ronteng itu kan peralihan dari sepeda terus ditemukan mesin jadi tempel, jadi secara postur frame masih kayak sepeda tapi udah bermesin zaman dulunya gitu Indian 1912 dan lain-lainnya gitu kayak gitu. Nah kemudian kalau saya perhatiin lagi nih dari segi desain ini kan kalau siluetnya tuh vintage lah ya, tapi kalau diperhatiin nih ya detail-detailnya itu modern banget buat saya pribadi, modern banget. Yang paling ketara sih mungkin dari lampunya lah, kita pakai LED. Cuman ada detail-detail kayak apa ya yang saya perhatiin nih, kayak bracket cover, bracket. Ini tuh apa ya? Garis desainnya tuh Springer itu garis desainnya tuh udah modern nih kayak bodinya. Jadi ada beberapa parts yang line desainnya tuh garis-garis dan bentukannya dieksekusi dengan teknik produksi yang lebih modern lah, laser cut, bending, press, CNC kayak gitu. Jadi looksnya vintage, tapi finishing atau teknis produksinya dieksekusi dengan mesin modern. Jadi kelihatannya lebih well aja gitu ya. Gitu sih. Dan kekuatannya pun pasti nggak akan kekuatan zaman dulu, pasti kekuatan zaman sekarang lah. Kalau untuk tadi udah disebutin ya jenisnya ada 2 ya. Iya, ada 2 jenis. Ronteng sama board track, tapi ada subvarian model juga sih dari frame yang sama board track. Kita combine merubah stang sama saddle, tipe saddle sama stang itu berubah jadi posturnya agak casual gitu. Jadi untuk riding positionnya aja berubah. Riding positionnya berubah gitu. Jadi bisa cewek juga bisa. Gitu. Nah, untuk detail lainnya mungkin ya kayak velg dan ban nih, dia pakainya ban apa, velg apa, ukurannya seperti apa gitu. Nah, itu tadi karena posturnya di tengah-tengah antara sepeda dan motor, ukuran ban pun agak-agak spesifik ya. Dan susah cari ukuran velg dan lebar ban tuh. Terutama di velg, patokan pertama di velg itu kita ngambil semuanya sih 26 inch untuk roda, tapi lebarnya velg tuh 5 cm. 5 cm lebar untuk di sepeda tuh lebar, biasanya kan 2, maksimal 3 gitu ya even di MTB gitu atau downhill itu nggak ada yang sampai 5 kayaknya gitu. Dan untuk bannya juga biasa dipakai emang sepeda custom kayak macam lowrider gitu. Kalau untuk sepeda listrik atau motor listrik ini sendiri jarak tempuh dan maksimum top speed berapa nih? Ya. Kalau di top speed sebenarnya karena ini pakai tipe mid drive, itu sebenarnya bisa di formula, bisa di adjust sesuai keinginan, tapi kalau dari kita sesuai regulasi aja dilepas di 45, mentoknya di 45. Tapi karena mid drive itu kan bisa main gear ratio ya. Bisa main gear ratio. Nanti sesuai kalau udah punya masing-masing mau di-upgrade atau gimana sesuai kebutuhan kontur yang biasa dilewatin gitu ya. Mau ngejar torsi atau top speed tinggal dirubah itu aja gear rasionya di belakang gitu. Pakai berapa gigi berapa gitu. Berarti tapi kalau freewheel tetap pakai kayak punya sepeda ya? Ya, tetap punya sepeda, ukuran sepeda. Jadi kalau ngerubah-rubahnya gampang gitu. Terus kalau top speed sebenarnya ya basic sih pasti 40 udah pasti tembus. Minimnya kalau dengan spek yang motor yang ini standar ya. Standar 40. Tapi kalau sampai maksimalnya itu bisa sampai 60. Sebenarnya motor ini gitu. Nah, untuk kalau jarak itu tergantung kapasitas baterai. Itu sama dengan analoginya kapasitas tangki kan, berapa liter gitu. Yang 10 liter, 20 liter, 40 liter. Tapi yang dari kita keluarin ini 15 ampere hour itu kurang lebih kita sebut 40 lah, 40 kilo. Kalau bisa lebih gitu, tergantung gaya ridingnya juga pasti kan. Gitu. Kurang lebih 40. Kayaknya informasinya udah sangat cukup. Cuman kalau mau lebih detail mungkin ada website atau Instagram aja. Instagramnya apa? Largo_e-bike. Oke. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya. Ya. Kalau mau pesen bisa kan udah beberapa udah ada yang order nih. Jadi kalau kita sedikit beda dengan builder atau brand lokal lainnya, biasanya open PO ya, bikin satu, mereka prototyping aja bikin satu, terus open PO. Kalau kita ini untuk batch pertama produksi udah ready 20 unit total.
dengan 2 varian ya. Gitu sih. Sementara ini ready 20 unit gitu. Mungkin itu dulu dari info dari Mas Ibo. Terima kasih banyak. Ini kita langsung test ride. Nah, ini dia. Sekarang kita mau coba test ride untuk pertama kali. Jadi sebenarnya si Largo ini tuh belum launching resminya. Jadi untuk update lebih lanjutnya kalian follow Instagramnya aja seperti yang tadi disebutkan. Sekarang kita mulai aja riding bolak-balik jalan ini. Dah. Dah, cobain. Kenapa gue pengen goes mulu ya? Des. Wah, ini enak sih. Wih, mantep nih. Gila. Wah, sini kita muter balik. Jadi si pedalnya itu nggak mesti kalian goes ya. Cuman si pedalnya ini nggak, kalau sepeda listrik pada umumnya kan dia bisa kayak recharge ya pedalnya. Kalau ini tuh enggak, dia kayaknya cuman untuk goes aja. Belum bisa setting gini nih, ada aja nih. Oke, nah barusan kita udah coba test ride untuk si Largo e-bike ini. Sensasinya emang menarik sih. Ini pertama kali saya nyoba untuk e-bike ini. Emang keren sih, nagih. Sumpah nagih, dari tadi pengen nyoba terus. Cuman karena ada kabel yang tadi, emang beberapa kabel belum terpasang kan. Dan si Largo e-bike ini belum resmi launching juga. Jadi kalau mau update lebih lanjut, seperti saya bilang tadi, silakan follow IG-nya. Dan kalau kalian suka video ini, silakan subscribe, tekan tombol like. Sampai jumpa di video selanjutnya.